2023 saya mengalami kecelakaan, terjadi patah tempurung di otak saya. Tempurung otak saya sebelah kanan ini kopong, ada denyut gitu, dut. Ternyata Bapak Tony dihadapkan dengan satu tantangan lagi dalam hidup, di mana di masa pandemi Bapak Tony harus kehilangan istri dan anak kedua di dalam kandungan. Bercampur antara marah kepada Tuhan, rasa bersalah, apakah ini saya yang salah, kemudian merasa tersesat. Saya kehilangan 3/4 hidup saya seperti diambil gitu ya. Sahabat, seringkali ketika kejadian buruk terjadi, yang paling keras menyalahkan kita adalah diri kita sendiri. Kita hidup dalam penyesalan yang begitu dalam, merasa gagal atau bahkan merasa tidak cukup baik. Padahal tidak semua hal ada dalam kendali kita. Ketika kita terus menghukum diri kita, justru di saat itulah akan semakin sulit kita untuk bangkit. Hal ini yang dialami oleh sahabat kita, seorang ibu yang mengalami kecelakaan yang parah. Ketika diperiksa di rumah sakit, hasil CT scan menyatakan bahwa ada cedera berat di tempurung kepalanya. Ia ada dalam kondisi kritis dan harus menjalani operasi. Bagaimana ia melewati itu semua? Mari kita saksikan bersama kisah yang satu ini. 2023 saya mengalami kecelakaan yang luar biasa dahsyat. Itu terjadi pada tanggal 27 Juni 2023 jam 8 malam setelah saya pulang kantor. Saya pulang kantor bareng sama teman saya naik motor. Ya, saya dibonceng oleh teman saya. Kejadian persis di depan kantor. Saat kejadian saya ditabrak oleh mobil. Saya terpental, tapi tidak terpental yang terguling-guling seperti itu, tidak, hanya terpental jauh dari motor, dan itu jaraknya pun nggak terlalu jauh, dan langsung tidak sadarkan diri. Sementara teman saya yang bawa motor, dia tidak kenapa-napa, dia tidak lecet-lecet, motornya pun utuh. Saya dibawa ke rumah sakit, lalu teman saya menghubungi keluarga saya. Sampai di rumah sakit Sahabat Solusi, saya sudah pendarahan di kepala dan sudah keluar darah dari kuping saya, dan maaf saya juga muntah. Di rumah sakit diinformasikan dari pihak rumah sakit harus segera ada tindakan operasi besar. Suami saya cerita saat itu kondisinya dia blank. Lalu dia menghubungi atasan saya di kantor, dan puji Tuhan atasan saya tergerak datang ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, atasan saya lah yang bantu untuk membackup administrasi penanganan saya. Karena informasi dari rumah sakit, dari dokter yang menangani, harus segera dilakukan tindakan operasi, dan ini operasi besar. Lalu dilakukanlah tindakan operasi, sudah kritis, ya sudah koma. Setelah dilakukan tindakan operasi, saya masuk ruang ICU. Di ruang ICU itu, Sahabat Solusi, saya berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan itu ada cahaya terang. Saat saya berjumpa sama Tuhan, saya komplain sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi sama saya, Tuhan? Saya tanya sama Tuhan, dosa seberat apa Tuhan yang sudah saya lakukan? Saya tidak mencuri. Saya tidak merampas hak orang lain. Saya tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Saat saya komplain seperti itu, nangis tapi campur marah, Tuhan kasih tahu ke saya. Tuhan bilang, kamu fokus hanya kepada kedaginganmu saja. Kamu hanya fokus keinginan kamu, ambisi kamu terhadap dunia ini. Dan saya di situ teriak, Tuhan Yesus, tolong saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Banyak perbuatan hidup saya yang tidak berkenan di hadapan-Mu, mendukakan hati-Mu Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Tolong saya Tuhan Yesus. Engkau tahu keberadaan saya. Kondisi saya hanya berada di ruang ICU sekitar 2-3 hari. Suami saya dipanggil
oleh dokter. Dan dia disampaikan, "Pak, syukur Pak, Ibu Yuli telah sadar." Lalu saya keluar dari rumah sakit. Sampai saya keluar dari rumah sakit, saya tidak mengingat apapun. Kondisi pada saat itu saya masih kurang stabil. Karena kecelakaan ini menghantam otak saya dan terjadi patah tempurung di otak saya, yang dimana tempurungnya ini diangkat, diambil, dan dibawa ke bank tulang atau brain. Jadi kondisi saya waktu proses akad ini, tempurung otak saya sebelah kanan ini kopong. Dan dia kayak ada denyut gitu, dut, 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 dut. Karena nggak ada penyangganya. Sekitar 2 bulan saya nggak kerja karena memang butuh recovery. Dalam proses pemulihan itu saya masih kontrol datang ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan saya 2 bulan kontrol itu, dokter menginformasikan akan ada operasi kembali, dan ini operasi besar yang dimana akan ditanam kembali tempurung otak saya. "Kenapa kok cepet banget dok?" Saya bilang, "Karena kamu udah sehat Yul, kamu udah pulihnya udah luar biasa, progres kamu tuh luar biasa, dahsyat Yuli. Biar kamu pun bisa melakukan aktivitas kamu bisa kembali bekerja. Karena kalau kamu nggak dipasang segera tulang ini, tempurung otak ini, kamu akan susah, kamu akan terbatas. Karena memang kejadian ini menghantam stabilitas saya." Saya tanya sama Tuhan, saya datang sungguh-sungguh sama Tuhan, saya berdoa, saya baca firman Tuhan, dan Tuhan sampaikan sama saya, pasang kembali tempurung otak itu agar kamu pun bisa beraktivitas kembali. Kerinduan hati kamu untuk melayani aku bisa terrealisasi. Itu yang Tuhan sampaikan, dan saya ambil keputusan, saya beriman dalam nama Tuhan Yesus untuk saya dioperasi kembali dan dipasang kembali tempurung otaknya. Sampai di rumah sakit, saya hanya bisa menyembah Tuhan. Jujur secara daging saya takut. Saya takut Tuhan, ini apakah akan berhasil tindakannya? Terus saya cuma bilang sama Tuhan, "Tuhan, apapun yang saya khawatirkan, saya serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan." Satu hal yang saya imani, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Saya masuk ke ruang operasi, selesai tindakan, pas saya buka mata, terima kasih Tuhan Yesus. Saya masih bisa buka mata loh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang saya bersyukur adalah tempurung otak saya ini sudah dipasang. Dan saya bilang sama suami saya, dengan apa ya saya balas kebaikan Tuhan? Dengan apa ya saya balas? Sahabat Solusi, bisa dibilang ini adalah kesempatan hidup kedua yang Tuhan berikan sama saya. Penyertaan Tuhan luar biasa terhadap saya. Dan saya berdoa, saya beriman, jika Tuhan masih memberikan saya pertolongan, yang dimana saya boleh ada sebagaimana saya ada saat itu, saya beriman, bukan hanya sekedar sembuh, tapi saya sehat sempurna. Itu yang saya imani. Dan setelah saya masuk rawat inap itu, dokter informasikan ke saya, "Yuli, kamu hebat loh. Ya, saya baru ini loh lihat pasien yang mengalami kecelakaan, tabrakan hebat, menghantam kepala, terjadi pendarahan di otak, dan ini tempurungnya diangkat loh, patah. Tapi kamu luar biasa loh, bisa prosesnya tuh bisa sampai seperti ini. Kamulah yang menurut saya sempurna. Kenapa? Kamu pasca operasi tanam tulang tempurung otak itu, pasien itu nggak bisa ada yang duduk seperti kamu.
kamu bisa ngobrol dengan saya, kamu bisa berkomunikasi seperti ini sama saya, ini luar biasa loh. Dokter heran apalagi saya sebagai manusia awam yang nggak ngerti dari sisi medis seperti apa. Saya hanya bisa bilang, dokter jangan heran sama saya dok. Terheran-herannya sama Tuhan Yesus dok. Kebetulan dokternya beda keyakinan dengan saya. Ini karena Tuhan dok, bukan karena kuat gagah saya. Lalu dokter sampaikan sama saya, kalau kamu udah pulih, kemungkinan kamu akan pulang besok. Wah, saya di situ luar biasa. Saya bersyukur. Luar biasa pertolongan Tuhan dari tanggal 27 Juni 2023. Pemulihan hanya 1 bulan. Tindakan operasi kembali, penanaman tulang atau tempurung otak saya di tanggal 2 Agustus. Semuanya bisa berjalan dengan lancar. Semuanya bisa berjalan dengan luar biasa. Ini semua karena pertolongan Tuhan. Saya sampaikan sama Tuhan, Tuhan, aku nggak punya apa-apa, aku nggak memiliki apapun. Dan kalau dibilang pinter, aku nggak pinter juga Tuhan. Dengan apa aku balas Tuhan? Kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan Tuhan. Tuhan, aku hanya bisa memberikan hidupku untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sahabat, dari kesaksian tadi kita belajar bahwa mujizat Tuhan bukan hanya tentang kesembuhan fisik, tetapi juga pemulihan jiwa. Tuhan tidak hanya memulihkan apa yang hampir hilang, tapi Ia mengubahkan arah hidup seseorang sepenuhnya. Ini adalah bukti bahwa hidup yang diserahkan kepada Tuhan secara utuh tidak pernah sia-sia, karena kasih karunia-Nya sanggup mengubahkan segalanya. Sahabat, apapun latar belakang keyakinanmu, kami percaya setiap orang berhak didengar, dimengerti, dan dikuatkan. Jika hari ini kamu sedang merasa lelah, ada beban yang begitu berat dalam hidupmu, yang terlalu berat untuk ditanggung sendirian, ingat kamu tidak perlu melewatinya sendirian. Kamu bisa bercerita kepada kami dengan cara menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu, menemanimu, dan mendukungmu di dalam doa. Kami tunggu ya. Setelah ini kita akan ngobrol dengan seorang sahabat yang mengalami guncangan iman ketika ia harus kehilangan istri dan anak keduanya. Bagaimana ia menemukan harapan di dalam kejadian ini? Mari kita ngobrol dengan dia. Ya sahabat Solusi, hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian bagaimana Tuhan mengubahkan hidup seseorang. Dan saya percaya kesaksian ini juga bisa mengubahkan hidup setiap kita. So please welcome Bapak Tony Ronaldo. Shalom Pak. Shalom. Welcome to Solusi. Thank you. Thank you. Sudah menyediakan waktu untuk bersaksi di tempat ini, untuk cerita tentang kebaikan Tuhan. Kita akan kembali cukup jauh ke masa kecil Bapak. Nah, sebenarnya Bapak ini lahir dalam keluarga yang kondisinya cukup rumit. Boleh diceritakan nggak sih kondisinya seperti apa keluarga tempat Bapak lahir hari itu? Saya ini dilahirkan di keluarga yang bukan percaya kepada Tuhan. Dan di kepercayaan tersebut seorang laki-laki boleh beristri lebih dari satu. Jadi ibu saya itu adalah istri kedua dari ayah kandung saya. Dan beda umur mereka cukup jauh. Jadi mereka terpaut 20 tahun. Wow. Ibu saya lebih muda. Dan beliau melahirkan saya ketika beliau usianya kurang lebih 16 sampai 17 tahun. Jadi masih teen mom gitu kira-kira. Wow. Dan waktu saya masih baby, masih kurang lebih umur 1,5 tahun, ada seorang pria lain nih masuk in the picture gitu ya. Dia adalah seorang preman dan dia lihat satu kali tempat ibu saya bekerja dan dia jatuh cinta kepada ibu saya. Ini pria lain nih. Yeah. Lalu dia cari informasi dan ternyata dia baru tahu kalau ibu ini sudah menikah dan sudah punya anak. Yeah. Tapi itu tidak mengurungkan niatnya dia. Singkat cerita supaya tidak terlalu panjang, dia datangi ayah kandung saya dengan senjata tajam, mengancam, ceraikan istrimu, saya mau ambil dia dan anaknya sekalian. Jadi saat itu saya dan ibu saya dibawalah pergi oleh orang yang nantinya saya kenal sebagai papa saya. Oke. Dan kami dibawa ke kota lain, ke Jakarta gitu ya. Dan diganti namanya, dikasih identitas baru. Nah, yang uniknya adalah orang ini walaupun bukan yang sungguh-sungguh, dia berasal dari suku yang beragama Kristen. Yeah. Jadi dari umur 2 tahun kurang lebih saya sudah dibesarkan dalam keluarga yang percaya kepada Kristen, Tuhan, setidaknya begitu ya.
Dan akhirnya ternyata hidup Bapak Tony ini ditangkap Yes. oleh Tuhan di sebuah KKR. Yes. Ya. Ya. Hari itu apa yang membuat Pak Tony ini pengen rasanya datang ke KKR ini, sedangkan ke gereja aja aku kabur nih. Gitu. Jadi ini menarik, ada background story-nya dulu. Oke, iya itu. Jadi background story-nya sebenarnya pakai kata diculik lagi. Jadi begini, waktu saya mau hampir lulus SMA, saya dulu sekolah negeri dan ada pelajaran agama Kristen. Menjelang lulus kurang lebih 6 bulan, saya dipanggil, dapat surat kalau nggak salah, dapat surat. Kalau nilai agama saya itu 0. Karena saya nggak pernah datang pelajaran agama. Dan pada waktu itu, seberapapun bagusnya nilai kita di sekolah, kalau nilai agamanya 0 nggak bisa lulus. Ya. So I don't have any choice. Saya datang ke guru agama kami dan saya minta grace gitu, minta anugerah. Belas kasihan Pak, gimana nih caranya? Nah kebetulan bukan cuma saya yang kayak begitu, ada beberapa teman yang lain. Dan guru agama ini bilang gini, saya itu mau adakan retreat khusus buat kalian yang nggak punya nilai. Jadi kalau kamu mau nilai, ikutlah retreat. Dan itu pertama kalinya saya ikut semacam kegiatan rohani begitu ya. Dan di dalam momen itu saya diperkenalkan dengan teman-teman yang Kristen yang baik, yang tadinya saya nggak pernah punya gitu. Itu membuktikan ya bahwa keselamatan itu ya Tuhan yang berinisiatif Tuhan, ya, Tuhan anugerahnya yang menghampiri gitu ya. Menculik istilah dari Pak Tony. 2 kali diculik. Oke, nah di hari itu ketika KKR itu berlangsung, sebelum pendeta itu pada akhirnya menantang yang mau menerima Yesus, ada nggak sih mungkin satu firman atau satu kalimat dari beliau yang menyentuh hati banget sehingga pada akhirnya memutuskan, aku mau maju untuk menerima Yesus? Nah, tepatnya justru saya bukan waktu dia berkhotbah, karena saya mohon maaf jujur udah lupa. Tapi waktu jadi saya merasa maju ke depan tuh dengan satu dorongan yang bukan dari saya. Ya. Saya jalan maju ke depan, tapi waktu dia doakan saya, dia cuma bilang satu, Tuhan punya tujuan dan rencana dalam hidup kamu. Itu yang masih ingat saya sekarang. Itu kalimat yang very strange for me. Nggak pernah saya dengar Tuhan punya tujuan buat saya gitu. Tapi itu benar-benar kena buat saya. Bahwa ternyata saya tuh dipedulikan sama Tuhan. Saya dilihat loh sama Tuhan gitu. Tuhan nggak lupa sama saya. Itu yang saya rasakan waktu itu. Ya, wow. Hari itu ketika ada perubahan dalam hidup Pak Tony, ada buah yang terlihat. Gimana respon dari keluarga, terutama hari itu ya, dari ayah? Ini menarik juga sih, karena begini, pada waktu itu ya, sekarang mungkin udah nggak terlalu. Dalam tubuh Kristus kan ada semacam perbedaan dan perpecahan gitu. Jadi saya dianggap justru pergi keluar dari gereja yang benar gitu. Oke. Kepada gereja yang sekarang saya datangi. Jadi surprisingly mereka menolak. Padahal sudah melihat buahnya sebenarnya. Waktu pertama kan belum ya. Oke, iya. Buahnya cuma waktu itu, kok Nena ke gereja tiap hari gitu. Iya. Itu. Tapi kamu ke gereja tepuk tangan ya? Gitu-gitulah. Nah tapi lama-kelamaan mereka lihat, tapi nih anak kok tambah nggak ngelawan sama orang tua gitu ya, tambah baik gitu ya. Nah hanya saja memang sebelum mereka benar-benar lihat buahnya, ini ada satu badai lagi. Nah, dan saya pikir Tuhan tuh tangkap saya benar-benar di saat yang tepat. Karena setahun setelah saya terima Tuhan Yesus, papa yang saya kenal ini dengan mama saya, mereka bercerai. Dan baru mama saya cerita semua yang barusan saya ceritakan kepada kita semua. Kamu bukan anaknya dan sebagainya. Saya nggak bisa bayangkan kalau hari itu saya belum ada di dalam jamahan Tuhan. Betapa hancurnya saya. Karena bahkan di SMA itu nama panggilan saya itu nama panggilan dari suku papa saya yang ternyata saya bukan dari suku itu gitu. Yeah. Jadi it was a challenge for me. Tapi kayak Tuhan udah siapkan saya. Dan itu yang kemudian membuat saya ya bisa puji Tuhan pelan-pelan memulihkan diri juga ya dari badai itu. Setelah itu Bapak bertemu dengan istri ya? Iya. Ibu Marisa ya? Betul. Ya. Itu ketemunya di mana Pak? Jadi dulu ceritanya saya pelayanan musik rohani. Saya punya pelayanan praise and worship. Dan Ibu Marisa ini adalah sepupu dari salah satu teman saya di dalam tim itu. Jadi kami lagi latihan musik satu kali. Terus rekan saya ini bawa saudaranya gitu. Wah saya lihat it was a love at the first sight. Ya. Cinta pada pandangan pertama. Boleh juga nih gitu. Dan karena teman saya yang satu tim ini kenal banget sama saya,
Dia langsung datangin saya, kenapa? Suka lo ya? Gitu, langsung dia tahu gitu. Singkat cerita ya, akhirnya kita pacaran dan gak lama kemudian menikah gitu. Tapi akhirnya di tengah-tengah pelayanan dan keluarga yang sudah bisa menemukan ritmenya, adaptasinya, dinamikanya, ternyata Bapak Tony dihadapkan dengan satu tantangan lagi dalam hidup, di mana di masa pandemi Bapak Tony harus kehilangan istri dan anak kedua ya di dalam kandungan. Boleh cerita sedikit? Ya itu mungkin kalau bisa saya bilang dari semua badai kehidupan yang saya pernah lewati, saya pikir I've been through all. Saya pikir kayaknya nggak akan ada yang lebih berat dari apa yang dari alami sejak lahir dan sebagainya. Tapi hari itu it was different. Kami melayani di Bali waktu itu. Maksudnya kami domisili di Jakarta, tapi kami pergi ke Bali untuk perjalanan pelayanan. Istri saya hamil 5,5 bulan, jadi kami harus ke dokter dulu minta surat supaya boleh terbang. Kemudian pandemi waktu itu, sampai di Bali ada beberapa undangan khotbah, tapi begitu mendarat beliau langsung gak enak badan. Saya pikir ya namanya orang hamil ya, lagi gak enak badan, ya udah mama sama David anak saya yang pertama di hotel aja biar papa yang pelayanan. Saya berkhotbah, malam pulang 2 hari tidak kunjung sembuh gitu ya. Terus akhirnya kita coba, yuk kita jangan-jangan kita kena COVID gitu ya. Walaupun itu sesuatu yang sangat kami hindari. Yang benar akhirnya saya positif, Bu Marisa positif, David negatif gitu. Akhirnya kita bikin skenario, udah batalkan semua. Ya singkat cerita, saya tidak bergejala, beliau bergejala sampai akhirnya masuk rumah sakit, sampai akhirnya masuk ICU. Dan waktu di ICU saya sempat dampingi selama 7 hari, masuk ventilator akhirnya karena sudah tidak kuat, dan bayinya coba dikeluarkan tapi juga tidak selamat, dan akhirnya ibu juga menyusul tanggal 9 Juli 2021 di Denpasar. Lalu gimana dengan relasi Bapak dengan Tuhan hari itu? Hampir kurang lebih, mungkin hampir setahun ya. Saya masih bisa baca Alkitab tapi sulit buat berdoa saya. Saya bisa baca Alkitab, saya masih bisa susun khotbah, tapi untuk berdoa sulit buat saya. Tapi begini, ini yang saya sering ceritakan sama orang ya. Saya nggak pernah sedetik pun meragukan bahwa Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Itu saya nggak pernah ragukan dalam perjalanan itu. Saya nggak pernah ragukan bahwa dia adalah Bapak saya. Saya nggak ragukan bahwa dia punya rencana yang indah buat semua orang. It's just not for me aja gitu. Jadi entah bagaimana keyakinan saya tetap bahwa Tuhan itu Bapak saya. Cuma either saya yang lagi marah sama dia lagi marah sama saya. Itu aja sih gitu. Dan saya nggak tahu sampai kapan waktu itu saya bisa pulih. Dan saya tahu Tuhan kirimkan banyak cara gitu ya untuk berbicara kepada saya. Cuman saya sempat mengeraskan hati aja gitu. Nggak terima aja. Cuman saya tahu dia sayang sama saya. Dia sama kayak kalau kita lagi sama orang tua ngambek gitu ya. Kan bukan artinya kita nggak jadi anak lagi. Betul. Tapi namanya relationship pasti ada jauh, ada dekat, ada hangat. Itu aja yang saya coba yang saya rasakan dengan Tuhan gitu. Gitu. Saya nggak pernah sedetik pun minta punya keinginan untuk mundur dari Tuhan, untuk meninggalkan iman, enggak. Hanya saya cuma meragukan what's your plan sih sebenarnya gitu. Karena kalau ingat di awal pertama saya bertobat karena perkataan itu kan, Tuhan punya rencana dalam hidup kamu. Jadi itu yang saya coba, apa sih ini Tuhan gitu? Kenapa sih semuanya ini gitu? Itu aja sih pertanyaan itu. Sekarang gimana lihatnya Pak? Dengan hidup Bapak yang sekarang, melihat kejadian saat itu, rencana apa yang sudah bisa Bapak lihat melalui kejadian tersebut? Nah, pada waktu itu ada beberapa hal yang menolong saya. Yang pertama, saya punya support system. Ibu saya dengan segera meninggalkan semua kewajiban yang lain, dia pindah untuk tinggal bersama saya. Itu sebuah statement yang buat saya, wah, luar biasa. Dia juga gak muda lagi soalnya. Karena dia tahu saya butuh dia. Yang pertama. Yang kedua, teman-teman seiman. Puji Tuhan saya punya banyak teman yang mengizinkan saya untuk berproses gitu loh. Untung saya tidak dikelilingi dengan orang-orang yang, ayo dong, kamu jangan lama-lama harus bangkit gitu ya. Puji Tuhan saya dikelilingi dengan teman-teman yang mengizinkan saya untuk berproses. Ya.
Tapi yang ketiga, ada beberapa teman yang mengusulkan saya untuk meminta bantuan profesional. Konselor, psikolog, psikiater. Awalnya saya sangat tidak open dengan itu. Karena saya termasuk hamba Tuhan yang tidak percaya dengan hal itu sebelumnya. Saya pikir, saya kan anak hamba Tuhan, saya sering nasihatin orang. Ya saya nasihatin diri saya sendiri lah, saya pikir begitu. Tapi akhirnya saya cobain aja dulu, dicoba. Akhirnya saya terbuka. Saya mulai terbuka dengan bantuan profesional. Saya datang ke psikolog, saya bahkan pernah datang ke psikiater, saya datang ke konselor. Dan puji Tuhan, ternyata itu jalannya Tuhan untuk memulihkan saya. Ketika saya bercerita, saya didengarkan, gitu. Saya tidak dihakimi. Saya diizinkan untuk berproses. Satu kalimat yang seringkali diucapkan oleh para konselor saya itu adalah it's okay to be not okay, gitu ya. Bahwa Tuhan mengizinkan kita berproses. Saya belajar. Saya kemudian mengerti bahwa yang namanya kehilangan, yang namanya tragedi itu nggak bisa dihindari. Mau kita ikut Tuhan atau nggak ikut Tuhan, kalau udah waktunya orang pergi ya pergi, betul nggak Pak? Betul. Tapi setidaknya sekarang kita punya Tuhan. Saya coba ubah mindset saya. Kalau waktu dia pergi saya tidak ada di dalam Tuhan, akan lebih hancur kayak gimana saya ini, gitu. Ya Tuhan kita adalah Tuhan yang di gunung, tapi dia juga Tuhan yang di lembah. Dia Tuhan pada masa kemenangan, dia juga Tuhan pada waktu kita susah. Sahabat, setiap orang pernah mengalami rasa duka. Baik itu akibat kehilangan orang yang disayangi, penderitaan yang tidak kunjung berakhir, atau beban yang begitu berat. Seringkali kita diajari untuk segera mengakhiri duka, untuk mengubur duka dalam-dalam dan tidak merasakannya. Tapi firman Tuhan tidak berkata demikian. Karena Mazmur 147 ayat 3 berkata, Ia, Tuhan, menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kalau hari ini kamu sedang berduka, datanglah kepada Tuhan. Jujurlah akan perasaanmu. Ceritakan semuanya dan serahkan dukamu kepada Tuhan. Lewati semuanya dengan Tuhan. Akuilah segala rasa sakitmu. Karena Tuhan mau untuk menyembuhkan luka dan rasa sakit yang sedang kamu lewati. Bahkan Yesus pun ketika ada di dunia, ia berduka dan mengalami penderitaan. Supaya hari ini ketika kita sedang berduka, kita tidak melewatinya sendirian. Jika hari ini kamu butuh didoakan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Tuhan, sungguh kami menyadari bahwa tidak ada yang luput dari rasa duka. Mungkin hari ini kami sedang menderita, sedang kehilangan, sedang memanggul beban yang begitu berat. Tapi kami mau datang kepadamu, mengaku bahwa kami memang sedang tidak baik-baik saja. Kami sedang terluka, kami sedang berduka, kami sedang sakit. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Ajari kami untuk melewatinya bersama dengan Engkau. Ajari kami untuk melewatinya bersandar kepada anugerah-Mu. Bahkan ingatkan kami bahwa kami tidak sendirian melewatinya, karena ada Yesus yang menyertai setiap langkah kami. Berikan kekuatan, berikan penghiburan, dan kuatkan kami untuk melewati ini semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat, jika hari ini kamu sedang merasakan duka, atau lelah karena terus menyalahkan diri sendiri akibat luka di masa lalu, atau kamu sedang memikul beban yang begitu berat, kamu tidak perlu melewatinya sendirian. Karena ada ruang untuk kamu berbagi, memproses luka, dan diberi kekuatan yang baru. Tanpa tekanan, tanpa penghakiman, kamu bisa bercerita kepada kami dengan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Kami siap untuk menemanimu, mendengarkan ceritamu, dan mendukung kamu di dalam doa. Ingat, jangan lewati ini sendirian. Sahabat, melalui program Solusi kami melihat Tuhan dengan kasih dan anugerahnya memulihkan mereka yang terluka, memberikan kepada mereka yang berduka pengharapan, sukacita, dan damai yang dari Tuhan sendiri. Kamu bisa jadi bagian dari cerita pemulihan ini dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Kami percaya dengan kontribusimu, kamu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui kontribusimu, terang Tuhan, kasih Tuhan akan lebih lagi dilihat oleh banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.